Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Dek Sutini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penelusuran epidemiologi bagian 3. Pada video pembelajaran pertama penelusuran epidemiologi sudah dibagikan kasus tentang kejadian atau penyakit di Desaku Sambel. Pertanyaannya, apakah kejadian atau penyakit yang terjadi di Desaku Sambel bisa ditetapkan sebagai kejadian luar biasa? Jawaban pada video pembelajaran sebelumnya menyatakan penetapan kasus KLB harus dilalui berdasarkan investigasi kasus. Nah, salah satunya adalah penetapan diagnosis kasus atau penyakit. Di video pembelajaran penelusuran epidemiologi bagian kedua, Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas sudah menetapkan bahwa diagnosis kasus adalah probable atau diagnosis mungkin. Kasus ini adalah kasus demam cikungunya. Penetapan diagnosis probable atau mungkin demam cikungunya oleh Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas berdasarkan gejala klinis saja, karena hasil lab pada kasus ini masih negatif. Dan selanjutnya, Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas memutuskan akan melakukan penelusuran KLB atau investigasi kasus. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas untuk melakukan investigasi kasus sehingga mengetahui jawaban dari pertanyaan apakah kasus ini bisa ditetapkan sebagai KLB? Pada kasus ini, kasus yang muncul terus meningkat, sehingga akhir bulan Februari 2015 sudah tercatat atau dilaporkan ada 169 kasus, dan hingga akhir April 2016 tercatat 251 kasus. Nah, melihat situasi tersebut, maka Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan segera mengambil sikap untuk menelusuri faktor risikonya. Diambil sebanyak 133 kasus yang berhasil dideteksi awal oleh petugas surveillance, ditetapkan sebagai kasus, dan menetapkan tetangga kasus yang tidak sakit sebagai kontrol. Nah, penelusuran ini dilakukan melalui pendekatan penelitian epidemiologi dengan rancangan case control. Pertanyaan pertama, apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan penelusuran faktor risiko? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi mengembangkan pertanyaan dalam instrumen penelusuran faktor risiko? Apa yang harus dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melakukan penelusuran faktor risiko? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya adalah satu, merumuskan suatu pertanyaan atau hipotesis terhadap faktor risiko yang mau dicari. Yang kedua adalah membuat protokol yang komplit dan rinci, seperti ketersediaan dana yang akan mempengaruhi pemilihan metode surveillance, pemilihan sampel, besar sampel, dan panjang kuesioner. Termasuk dalam protokol adalah tujuan penelitian atau survei atau penelusuran faktor risiko, metodologi, rancangan penelitian, rencana sampling, rencana analisis data, kemudian logistik untuk melaksanakan penelusuran termasuk personel dan peralatan. Di samping merumuskan hipotesis, membuat protokol yang komplit, memilih metode survei atau penelitian atau penelusuran faktor risiko perlu dilakukan. Ada 3 metode yang umumnya dilakukan, yaitu survei melalui pos atau mail survei, survei melalui telepon atau telepon survei,
dan survei melalui wawancara langsung atau face-to-face interview survei. Metode survei yang relevan di bidang epidemiologi lapangan adalah face-to-face atau interview survei. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan kuesioner. Selain mengembangkan kuesioner, hal lain yang harus dilakukan adalah merancang dan memilih sampel yang representatif. Karena penelusuran faktor risiko dilakukan pada populasi kecil, yaitu desaku sambe, maka pemilihan sampel yang baik adalah melakukan penelusuran faktor risiko pada setiap kasus yang ada di dalam populasi tersebut, sehingga mampu meminimalkan sampling error dan hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasi target. Pemilihan sampel bisa dilakukan dengan probability sampling atau non-probability sampling. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah menentukan besar sampel. Sebaiknya besar sampel ideal dengan biaya survei yang tersedia dan harus memadai dengan tujuan penelitian faktor risiko yang dilakukan. Besar sampel ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan yang diinginkan dan perkiraan presisi serta variasi karakteristik yang diukur di populasi. Yang terakhir adalah melatih pewawancara. Hal ini perlu dilakukan karena pewawancara yang akan melakukan pengumpulan data. Pewawancara yang dipilih adalah yang mudah berinteraksi dengan orang lain, memiliki sifat empati, dan aman bagi responden. Pada kondisi ini, pewawancara yang dipilih memiliki karakteristik sosial demografi yang mirip dengan responden. Misalnya dalam hal cara mencari alamat responden. Bagaimana cara melakukan pendekatan dengan responden agar mendapatkan informed consent atau persetujuan. Cara menjelaskan pada responden tentang aspek anonimus dan kerahasiaan data yang diberikan. Cara menanyakan pertanyaan sesuai dengan kuesioner, memberikan definisi terhadap istilah-istilah di kuesioner, cara menghadapi situasi di lapangan bila ada kesalahan pada kuesioner atau prosedur wawancara, cara mengisi kuesioner, penampilan, dan cara melakukan wawancara, serta bagaimana cara memeriksa kuesioner yang telah dilengkapi perlu dilatih pada pewawancara. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi mengembangkan pertanyaan dalam instrumen penelusuran faktor risiko? Pengembangan kuesioner disesuaikan dengan hipotesis faktor risiko yang ingin diketahui. Setelah definisi dari variabel atau faktor risiko ditetapkan, selanjutnya bisa dilakukan pengembangan kuesioner. Adapun strategi pengembangan pertanyaan dalam instrumen penelusuran kasus atau faktor risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Yang kedua adalah membuat format kuesioner. Dan yang terakhir adalah uji coba kuesioner. Nah, untuk uji coba kuesioner, terutama kuesioner yang sebelumnya belum pernah dipakai di populasi, dilakukan pada sejumlah sampel kecil 25-100 sampel yang dipilih secara purposif dan diambil dari populasi di mana sampel direncanakan akan diambil. Sampel yang digunakan saat uji coba kuesioner ya, tidak dilibatkan lagi dalam pengisian kuesioner selanjutnya. Dengan adanya uji coba dari kuesioner, maka diketahui pertanyaan-pertanyaan yang harus dikeluarkan dari kuesioner sehingga lebih spesifik mengarah pada tujuan faktor risiko yang ingin dicari. Uji coba ini juga mampu memperkirakan kesediaan responden, lama wawancara yang dilakukan, dan lain-lainnya. Setelah dilakukan penetapan awal tentang hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, selanjutnya dilakukan penelusuran kasus dengan rancangan penelitian epidemiologi case control.
Selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner oleh sampel, baik case maupun kontrol. Dari kuesioner yang terkumpul, selanjutnya dilakukan entry data ke dalam SPSS, dan hasil analisis data menggunakan chi-square hasilnya sebagai berikut. Tabel 1 menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin per dusun di Desa Kusambe. Tabel 2 menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Desa Kusambe. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hasil analisis data terhadap kejadian kasus sesuai dengan konsep who, where, dan when? Hasil analisis berikut pada tabel 4, distribusi insiden demam cikungunya berdasarkan konsep who atau orang, spesifik berdasarkan jenis kelamin di Desa Kusambe tahun 2013-2014 bisa dijelaskan sebagai berikut. Distribusi kasus demam cikungunya berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa insiden demam cikungunya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, menunjukkan bahwa distribusi insiden demam cikungunya tinggi pada kelompok umur lebih dari 18 tahun dengan attack rate 2,2%. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan tertentu berdasarkan kelompok umur. Yang cukup penting dicermati di sini adalah adanya penderita pada kelompok umur kurang dari 18 tahun. Hal ini menunjukkan indikasi terjadinya penularan bersifat lokal atau setempat atau indigenous. Selanjutnya pada tabel 6 menjelaskan distribusi insiden demam cikungunya berdasarkan konsep where atau tempat. Menurut tempat tinggal, menunjukkan distribusi kasus tersebut tampak lebih terkelompok di Dusun Rame, sejumlah 76 atau 3,92%. Oke. Angka insidennya sejumlah 3,29 per 1000 penduduk. Sedangkan sisanya tersebar di Dusun Pande. Sebanyak 39 kasus dengan angka insiden 2,90 per 1000 penduduk. Di Dusun Bingin sebanyak 2 kasus dengan angka insiden 0,007 per 1000 penduduk, dan Dusun Presatria sejumlah 16 kasus dengan angka insiden 2,20 per 1000 penduduk. Tabel 7 menampilkan distribusi jumlah demam cikungunya berdasarkan konsep where atau tempat. Tabel mendeskripsikan bahwa tingginya jumlah kasus demam cikungunya di Dusun Rame serta tingginya insiden demam cikungunya di Desa Kusambe bisa saja menunjukkan kemungkinan bahwa sumber penularan ada di wilayah ini. Biasanya penularan virus demam cikungunya terjadi dalam satu rumah atau tetangga dan dengan cepat menyebar ke suatu wilayah RT, RW, dusun, atau desa.
Grafik ini mendeskripsikan tentang jumlah penderita demam chikungunya di desa Kosambe berdasarkan konsep when atau waktu. Berdasarkan grafik diketahui bahwa tipe kurva epidemik atau epidemic curve adalah tipe propagated source yang artinya terjadi penularan terus-menerus dalam suatu tempat dan penularannya dari orang ke orang. Hal ini memberikan gambaran bahwa sumber penularan bukan merupakan faktor tunggal. Dengan kata lain, bahwa sumber penularan lebih dari satu orang atau telah terjadi penularan penderita demam chikungunya secara terus-menerus dari kasus nyamuk ke orang sehat. Jika diperkirakan paparan dengan menggunakan masa inkubasi rata-rata 1-10 hari, kasus-kasus yang terjadi tampaknya memiliki rata-rata inkubasi antara 1-2 hari, di mana pada beberapa kasus generasi kedua dan ketiga terjadi, interval di antaranya puncaknya menunjukkan mendekati masa inkubasi rata-rata. Berdasarkan selisih, masa inkubasi maksimum dan minimum lamanya KLB penyakit ini yang disebabkan oleh paparan singkat yaitu 9 hari. Berdasarkan definisi kasus yang dibuat oleh Kepala Puskesmas, bahwa ini merupakan kasus demam chikungunya berdasarkan penegakan diagnosis kasus mungkin atau probable, yaitu demam mendadak lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri sendi atau otot, hebat, dan atau dapat disertai dengan ruam. Berdasarkan distribusi kasus menurut karakteristik orang, distribusi insiden demam chikungunya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kasus terjadi pada hampir semua kelompok umur, sehingga hal ini menunjukkan indikasi terjadinya penularan bersifat lokal atau setempat. Berdasarkan tempat, distribusi kasus tersebut tampak lebih terkelompok di dusun rame, dan insiden kasus lebih tinggi di dalam desa Kusambe. Bisa saja menunjukkan kemungkinan sumber penularan ada di wilayah ini, dan waktu serta diketahui bahwa tipe kurva epidemik adalah type propagated source, yang artinya terjadi penularan terus-menerus dalam satu tempat dan penularan dari orang ke orang. Hal ini memberi gambaran bahwa sumber penularan bukan merupakan faktor tunggal. Dengan kata lain, bahwa sumber penularan lebih dari satu orang atau telah terjadi penularan penderita demam chikungunya secara terus-menerus dari kasus nyamuk ke orang sehat. Berdasarkan kurva epidemiologi ini menjelaskan bahwa satu, telah timbul suatu penyakit menular atau demam chikungunya yang sebelumnya tidak ada di desa Kusambe pada awal bulan Desember 2013. Dua, ada peningkatan kejadian kesakitan atau demam chikungunya terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam minggu berturut-turut semenjak minggu kedua bulan Desember 2013 sampai dengan minggu ke-6 akhir bulan Januari 2014. 3. Peningkatan kejadian kesakitan atau demam chikungunya 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu minggu berturut-turut, yaitu pada minggu ke-7 sejumlah 1 kasus dan kemudian meningkat pada minggu ke-8 sejumlah 15 kasus dan minggu ke-9 sejumlah 44 kasus. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi suatu kejadian luar biasa, demam chikungunya di desa Kusambe Klungkung yang ditularkan dari orang ke orang mulai awal Desember 2013 sampai Mei 2014. Berdasarkan grafik ini, maka selisih masa inkubasi maksimum dan minimum lamanya KLB penyakit demam chikungunya di desa Kusambe disebabkan oleh paparan singkat, yaitu 9 hari. Nah, itulah jawaban kita apakah berdasarkan analisis kasus
kejadian penyakit di Desa Kusambe bisa ditetapkan sebagai KLB atau bukan? Jawabannya sudah kita temukan bahwa berdasarkan uraian tadi, peningkatan kasus atau kejadian kasus di Desa Kusambe bisa ditetapkan sebagai KLB. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan, bagaimana hasil penelusuran faktor risiko dengan studi kasus case control yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas. Nah, harapannya setelah mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kasus atau spesifiknya di sini adalah demam cikungunya, akan menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan maupun Puskesmas untuk melakukan evaluasi, kemudian menentukan langkah-langkah yang tepat dilakukan dalam mengatasi kasus KLB ini. Nah, untuk menemukan jawabannya, faktor risiko apa saja yang mempengaruhi kejadian KLB demam cikungunya, kita akan bahas dan kita akan temukan pada video pembelajaran penelusuran epidemiologi lanjutan bagian 4. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.